warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Bidan Eni. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu di tengah kondisi yang sekarang masih PPKM dan juga pandemi yang belum berhenti. Semoga sehat selalu dan disertakan rezeki yang berlimpah dan banyak gitu ya. Oke teman-teman semua, kali ini aku mau ngebahas tentang yang biasanya oleh pasien itu disepelekan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan kehamilan tentunya, dan juga nanti tentang proses persalinan. Tapi kadang-kadang hal ini tuh memang gak diperhatikan oleh pasien gitu ya. Padahal bidannya udah ngasih konseling burs gini, tapi kadang-kadang gak digubris. Nah kali ini aku mau bahas dan mudah-mudahan ini bakal jadi manfaat banget buat teman-teman semua. Nah tema kali ini yaitu tentang darah tinggi pada ibu hamil. Nah gitu ya. Nah teman-teman tahu dong, buku Pink ini adalah buku KIA, buku yang biasa diberikan oleh bidan ketika kita melakukan pemeriksaan pertama kali. Dan buku ini dipegang sampai dengan anak kita usia kurang lebih sampai 5 tahun atau sampai usianya beres mengikuti imunisasi. Karena buku ini tuh dari mulai hamil, melahirkan, nifas, sampai dengan anak kita melakukan imunisasi bayi balita gitu ya. Bagi yang belum punya atau yang udah punya, dibaca. Jadi teman-teman yang mau aku bahas di sini tuh ya tadi tuh mengenai darah tinggi. Kalian pasti tahu dong darah tinggi itu seperti apa. Jadi tensinya itu di atas normal, maksudnya tuh ya tidak normal, sekitar 160/100 atau 150/100 gitu ya. Nah teman-teman, atau 140/90 itu juga udah dikatakan waspada gitu ya. Berarti si ibunya udah ada tanda-tanda. Nah teman-teman, untuk darah tinggi pada kehamilan itu biasanya ada yang muncul memang dari sebelum kehamilan, juga dia sudah memiliki darah tinggi, kemudian hamil dia darah tinggi, setelah melahirkan dia darah tinggi juga. Nah itu disebut hipertensi kronik ya. Tapi ada juga yang darah tingginya pas hamil aja, nah itu disebutnya, tapi setelah melahirkan enggak gitu, darah tingginya sembuh. Nah itu disebutnya dengan hipertensi gestasional atau darah tinggi pada saat hamil saja gitu ya. Namun kenapa perlu diwaspadai dan kenapa aku bahas di sini? Karena darah tinggi ini itu bisa menyebabkan sesuatu yang bahaya sampai dengan kematian ibu dan kematian bayi gitu ya. Oke, sorry. Kenapa aku sebut kayak gitu? Karena kalau misalnya darah tinggi didiamkan sampai dengan persalinan tanpa asuhan dari bidannya atau tanpa kesadaran dari pasiennya, itu akan menyebabkan kematian yang seperti aku bilang tadi. Karena pada saat persalinan biasanya ada yang sampai kejang gitu ya. Disebutnya preeklamsi atau eklamsi. Kalau preeklamsi itu belum kejang, tapi kalau eklamsi itu sudah kejang gitu ya. Kalau misalnya sudah kejang itu pada saat persalinan, itu tidak bisa ditangani oleh bidan yang buka praktik di rumah. Jadi harus dari rumah, misalnya dari rumah bidan melahirkan, kemudian karena tensinya tinggi terjadilah kejang. Nah itu tetap harus kita rujuk ke puskesmas, kemudian alur satu ke puskesmas, kemudian alur keduanya itu ke rumah sakit gitu. Nah, karena alurnya itu tidak mudah, apalagi dengan kondisi sekarang, yang kalau misalnya mau melahirkan itu harus antigen dulu gitu, kayak gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang pada awal pemeriksaan kehamilan di bagian bukunya, khususnya di tensi, di tekanan darah, nah ini tekanan darah, kalian tinggal baca atau buka halaman 20. Nah itu kalian harus mulai mikir, gimana saya kalau misalnya di kehamilan awal saja sudah ada riwayat darah tinggi, sampai kalian usia kehamilan 39 minggu atau 40 minggu misalnya, kalian tetap masih darah tinggi. Kalian harus nanya ke bidannya, saya harus melahirkan di mana? Padahal saya sudah diasuh oleh bu bidan misalnya dengan meminum
obat penurun darah tinggi, tapi ternyata tensi saya ketika sudah tidak meminum obat itu tetap tinggi. Nah, saya harus bersalin di mana? Apakah saya bisa bersalin di ibu misalnya gitu? Kalian harus menanyakan hal itu yang pertama harus kalian tahu. Kalau untuk persiapan persalinan kalian boleh cek video aku yang sebelumnya. Di sana ada persiapan persalinan untuk yang mau pakai BPJS ataupun yang umum gitu ya. Nah, saya pribadi sebagai bidan akan menyarankan ketika ibu dari pemeriksaan awal sampai akhir saja tensinya sudah tinggi, padahal sudah saya asuh, sebaiknya ibu untuk melahirkan di puskesmas saja atau datang ke rumah sakit atau mungkin klinik swasta yang ada dokter kandungannya. Terus terang, saya pribadi tidak akan menerima pasien dengan riwayat darah tinggi karena saya tidak mau ambil resiko di tengah pandemi seperti ini, terutama resiko untuk saya dan keselamatan ibu dan bayinya. Jadi alangkah baiknya ibu kita sarankan untuk bersalin di puskesmas saja dengan protap atau SOP yang sudah tertera gitu. Jadi nanti ibu bisa antigen di sana, kemudian kalau ada apa-apa bisa ditangani lebih cepat, dan untuk ke rumah sakit atau klinik swasta yang ibu mau itu biasanya prosesnya lebih cepat. Beda dengan kita praktek mandiri yang lagi kondisi pandemi seperti ini, untuk merujuk kita mendapatkan kesulitan karena ada beberapa syarat yang tidak perlu kami sebutkan. Jadi intinya, kalau misalnya kalian sudah sadar dengan tensi kalian yang abnormal atau tidak normal atau tinggi, kalian lebih baik mengambil keputusan lebih cepat untuk bersalin di mana gitu. Seperti yang tadi aku bilang, sebaiknya tidak di praktek mandiri bidan yang di rumah. Jadi kalian langsung ke puskesmas, langsung ke rumah sakit atau klinik swasta terdekat yang ada dokternya gitu ya. Jadi biar nanti kalau ada apa-apa kalian itu sudah tertangani lebih cepat, tidak ngoyo dengan persyaratan A, B, dan C gitu ya. Kalau misalnya di kita kadang-kadang kalau misalnya lahiran malam, siapa yang mau mengantigen? Kita tidak bisa mengantigen. Jadi yang bisa mengantigen itu adalah orang-orang analis atau orang-orang lab. Tapi kan kalau di puskesmas, klinik swasta yang besar atau rumah sakit itu sudah pasti ada analisnya atau ada orang yang kerja labnya gitu ya. Nah, ibu-ibu juga harus tahu kenapa anjuran ini aku sarankan untuk dituruti gitu ya. Karena darah tinggi pada kehamilan itu akan berbahaya. Kalaupun tidak menimbulkan kejang, itu dipastikan berbahaya gitu. Sebaiknya ibu berpikir mengenai keselamatan ibu sendiri dan keselamatan bayi gitu ya. Kalau misalnya urusan kejang dan tidak kejang itu balik lagi kepada kondisi tubuh kita. Itu memang efek dari darah tinggi itu memang kejang, tapi ya mudah-mudahan tidak gitu ya. Jadi sebagian memang ada yang langsung kejang atau biasa disebut eklamsi. Nah, ibu bisa cek eklamsi itu apa di Google. Jadi mulai cari-cari referensi gitu ya. Kalau misalnya darah tinggi pada saat hamil itu seperti apa, bahayanya seperti apa, ibu bisa cari-cari mulai dari sekarang. Nah, ini untuk informasinya. Jadi saya hanya menginformasikan mengenai saran persalinannya gitu ya. Untuk selebihnya ibu bisa cari referensi lain. Dan semoga apa yang aku katakan ini, apa yang aku ceritain, apa yang aku bilang gitu ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan terima kasih sudah menonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.